yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Karena terdakwa tetap memutuskan pengadaan Chromebook disebabkan konflik kepentingan hubungan bisnis antara terdakwa melalui PT Akap dengan Google yang berjalan sejak lama. Bahkan terdakwa melibatkan juristan Ibrahim Arif dan Fiona Handayani sebagai shadow organization untuk menjadi penghubung dengan Google, selanjutnya mengintervensi tim teknis Kemendikbud dan pejabat Ditjen Paudasmen agar menggunakan Chromebook sehingga menguntungkan Google dan memberikan keuntungan finansial kembali kepada terdakwa melalui PT Akap. Bahkan kebijakan terdakwa tersebut tanpa melibatkan pejabat teknis eselon 1 maupun eselon 2 yang memahami kondisi maupun kebutuhan pendidikan di sekolah, serta terdakwa mengabaikan masukan tim teknis maupun Pustekom yang mengingatkan Chromebook pernah gagal di Kemendikbud tahun 2018 dan 2019. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan amanat sebagaimana dalam pasal 8 ayat 2 junto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 2 angka 3 junto pasal 3 junto pasal 5 angka 4 junto pasal 5 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pasal 4 ayat 1 huruf A junto pasal 8 junto pasal 5 huruf C, pasal 42 ayat 1 junto pasal 43 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 tahun 2017 tentang administrasi pemerintah maupun rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020. Ketiga, motif penggantian pejabat eselon 2 di Ditjen Paudasmen itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak mengarahkan kajian teknis pada satu produk yang lisensinya dimiliki oleh Google, yaitu sistem operasi Chrome OS sesuai dengan kemauan terdakwa. Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Dilanjutkan oleh rekan penuntut umum. Poin 5, jawaban atas dalil pemaknaan ulang persetujuan go ahead with Chromebook tanggal 6 Mei tahun 2020. Bahwa penasihat hukum berupaya menafsirkan sendiri makna persetujuan go ahead with Chromebook seolah-olah hanya ditujukan pada rekomendasi kombinasi 14 unit Chromebook dan 1 unit Windows dan bukan keputusan pengadaan berbasis Chrome OS, serta mendalilkan keputusan final baru diambil pada rapat tanggal 27 Mei tahun 2020 oleh Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati yang senyatanya tidak sesuai fakta persidangan. Bahwa dalil tersebut terbantahkan oleh keterangan saksi Hamid Muhammad dan saksi Toto Supraitno yang mengikuti rapat Zoom tertutup dan tidak lazim pada tanggal 6 Mei 2020 bahwa terdakwa menyatakan secara tegas go ahead with Chromebook. Fakta ini diperkuat berdasarkan dokumen notulen rapat tanggal 27 Mei tahun 2020 yang dipimpin Hamid Muhammad dengan pernyataan sesuai arahan Mas Menteri ada pergeseran platform dari Windows ke Chrome OS yang saat itu tidak dibantah oleh Yuristan dan Fiona Handayani yang juga hadir dalam rapat tersebut. Dengan demikian, perubahan komposisi pada 27 Mei 2020 bukanlah keputusan mandiri tim teknis, melainkan pelaksanaan arahan terdakwa sejak tanggal 6 Mei 2020 yang sudah memutuskan pengadaan Chromebook pada pengadaan TIK program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa terlebih lagi pengarahan sistem operasi Chrome OS bukan bermula pada tanggal 6 Mei 2020, melainkan sejak rapat Zoom meeting pada tanggal 17 April tahun 2020, Ibrahim Arif alias Ibam hanya mempresentasikan produk Google yaitu Chromebook dengan sistem operasi Chrome OS kepada pejabat Ditjen Paudasmen karena secara aktif menjadi titik penghubung dan negosiator antara prinsipal Google dengan jajaran kementerian. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan perintah terdakwa bersama-sama dengan Yuristan sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan orang-orang dari Google, diantaranya Scott Beyman, Colin Merson, Cesar Sengupta, dan Gani Samudra Muharyono yang telah mencapai kesepakatan dengan Google serta telah memperoleh spesifikasi teknis produk Google yaitu Chromebook dan sistem operasi Chrome OS.
Kemudian pada rapat Zoom meeting pada tanggal 22 April 2020, ketika tim Paul Dasman mengusulkan sistem operasi Windows yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan pendidikan di Indonesia dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet dan aplikasi yang sudah existing, yaitu UNBK dan Dapodik, namun Juristan selaku SKM menegaskan bahwa Chrome OS adalah arahan Mas Menteri, panggilan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Hingga para peserta rapat berhenti membantah. Adapun pertanyaan terdakwa why some and not all PC yang selalu dibanggakan dalam pledoi justru membuktikan terdakwa memiliki keterlibatan aktif mengarahkan substansi pilihan teknis, bukan menerima paparan secara pasif sebagaimana didalilkan. Poin ke-6. Jawaban atas dalil pengalihan tanggung jawab melalui delegasi kepada KPA dan PPK. Bahwa penasihat hukum mendalilkan seluruh kewenangan teknis pengadaan telah didelegasikan kepada KPA dan PPK. Sehingga berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Bahwa dalil ini merupakan bentuk pencampuradukan rezim pertanggungjawaban administrasi dengan pertanggungjawaban pidana. Delegasi administrasi mengalihkan tanggung jawab jabatan atas keabsahan tindakan administratif, namun tidak pernah menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan nyata seseorang. Perbuatan terdakwa yang dipersoalkan adalah adanya kesepakatan terdakwa dengan Google dalam menentukan spesifikasi teknis Chromebook dalam pengadaan TIK program digitalisasi pendidikan. Kemudian terdakwa mengarahkan sistem operasi Chrome OS kepada tim teknis melalui Juristan dan Ibrahim Arif. Mengganti pejabat yang membantah pengadaan Chromebook, menggeser anggaran program digitalisasi pendidikan dari SMA ke SD dan SMP pada rapat 1 Juli tahun 2020 tanpa kajian dan analisa kebutuhan, serta menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang mengunci spesifikasi teknis sistem operasi Chrome OS yang dilatar belakangi konflik kepentingan bisnis terdakwa dengan Google. Sehingga seluruhnya adalah kewenangan dan kesempatan asli terdakwa selaku menteri dan sama sekali bukan kewenangan yang didelegasikan kepada KPA dan maupun kepada PPK. Bahwa terdakwa berupaya mengorbankan kesalahan kepada bawahannya yaitu para direktur SD, SMP, dan SMA. Maka pada tanggal 24 Februari 2020 terdakwa menandatangani Permendikbud nomor 11 tahun 2020 yang mengatur mengenai DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2020 yang dalam lampirannya pengadaan TK laptop hanya